itu adalah seperti penganggaran yang berdasarkan nol gitu ya. Jadi kembali ke nol. Jadi kalau kalian ke pom bensin beli bensin, ya Mas dimulai dari nol ya. Nah itu penganggarannya gitu ya, zero based budgeting. Nah kemudian performance budgeting, nah ini yang kita implementasikan pada saat ini. Nah ini nanti titik beratnya saya akan menjelaskan terkait dengan performance budgeting itu seperti apa. Nah kemudian pertemuan keempat itu implementasi digitalisasi di sektor publik. Nah ini nanti karena kita sudah zamannya digital, ya kalian sudah kategori anak-anak yang milenial, bukan milenial ya, yang paling baru itu anak-anak apa itu ya, setelah milenial mungkin ya, seperti itu, maka konsep-konsep yang terkait dengan e-government, e-budgeting, e-procurement, dan konsep-konsep digitalisasi di sektor publik lainnya, itu akan dibahas di pertemuan keempat, begitu ya, seperti itu. Dan ini juga masih terkait dengan digitalisasi, yaitu konsep smart city, ya. Jadi pemerintah kita itu di Indonesia itu sedang mengembangkan konsep yang dinamakan konsep smart city itu seperti apa, ya. Mungkin kalau di Kota Bandung tuh pelan-pelan lah, Kota Bandung juga sudah masuk ke dalam smart city, ya. Misalnya kalau kalian di lampu merah melanggar zebra cross ya, diam di lampu merahnya tuh dilanggar di apa, diamnya tuh di garis zebra cross, maka kalian nanti akan diberitahu oleh polisi, gitu ya. Itu Mas A, gitu misalnya, Alfandi, misalnya, Alfandi, ya harap mundur 2 meter, gitu ya. Anda berdiri di zebra cross, misalnya. Itu udah konsep smart city seperti itu, ya. Nanti di beberapa negara-negara maju bahkan nggak kelihatan, ya di trotoar itu di bawahnya itu ada tempat parkir sepeda. Tempat parkir sepedanya itu dimasukkan ke basement seperti itu ya. Nah itu banyak konsep-konsep smart city. Nah itu terkait akuntansi sektor publik. Nanti kaitannya di mana nanti kita akan coba gali ya terkait dengan itu. Nah kemudian nanti ada SISDUR ya, sistem dan prosedur pendapatan ya. Itu di pertemuan ke-6, ke-7-nya adalah sistem prosedur belanja. Nah ini juga terkait dengan bagaimana prosedur yang terkait dengan pendapatan di pemerintahan misalnya, atau bagaimana pemerintah itu melakukan pembelanjaan. Nah itu ada prosedur-prosedur tertentu. Seperti di COVID ini kan ada yang namanya bantuan sosial. Nah bantuan sosial itu termasuk belanja. Nah mungkin kalian juga ingin tahu bagaimana prosedur bansos ini bisa berjalan seperti itu. Nah itu nanti ada di pertemuan ke-7, ke-8 yang nanti UTS, ke-8 UTS. Nah setelah UTS kita masuk ke metode costing. Nah ini ABC, activity based costing, activity based management. Jadi kalau kalian melihat kan organisasi sektor publik itu luas ya, ada rumah sakit. Nah rumah sakit itu juga dia harus menerapkan ABC, activity based costing. Jadi kalau ada poliklinik, nah poliklinik memberikan jasa misalnya kandungan ya, objin. Nah, untuk mendapatkan jasa objin tadi diperlukan biaya berapa? Itu pakai activity based costing. Nanti kita coba gali ke sana ya. Nah, kemudian ke-10 nih penting sekali, pemerintahan itu pasti tidak mau terkait dengan analisis investasi. Ya, mau pemerintahan mau sektor publik lain, ya. Analisis investasi sangat penting. Karena pemerintah pasti melakukan yang namanya capital expenditure, belanja modal, ya, bikin taman, bikin jalan, bikin jembatan, bikin pelabuhan, ya seperti Pak Jokowi sekarang lagi intens untuk membangun infrastruktur. Nah itu kan harus ada analisis investasi di sana, gitu ya. Nah itu nanti kita belajar di chapter 10. Chapter 11 itu pelaporan. Ya, kalian akan diperkenalkan mengenai pelaporan keuangan berdasarkan PP 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nanti sekilas nanti akan diperdalam di akuntansi pemerintahan tentunya, ya. Nah ini kulit-kulitnya nanti kita juga belajar terkait dengan PP 71. Kemudian di organisasi sektor publik lainnya, rumah sakit, kemudian juga apalagi tuh, rumah sakit, yayasan, perguruan tinggi, dan lain-lain, itu kalau nyusun laporan keuangan dia pakai PSAK 45, ya ISAK 35. Nah itu nanti kita belajar di
pertemuan ke-12. Ke-13-nya nih, pengukuran kerja sektor publik. Ini juga menarik ya. Karena sektor publik itu tidak seperti perusahaan non-profit oriented. Ukurannya jelas. Kalau kinerja perusahaan kan laba atau rugi, itu aja kan, laba atau rugi. Tapi kalau di sektor publik itu beda. Ukurannya bisa berbeda-beda. Kalau kalian lihat dinas sosial ukurannya apa sih? Bahwa dinas sosial itu sudah berkinerja dengan baik, gitu. Dinas kesehatan ukurannya apa sih? Kalau dinas kesehatan sudah bekerja dengan baik. Rumah sakit juga ukurannya beda. Perguruan tinggi juga beda. Ya, makanya kita belajar di pengukuran kinerja sektor publik. Ini bagus sekali. Kalau anak T4, pengukuran kinerja sektor publik itu adalah 14 kali pertemuan. Kalian cukup 1 kali pertemuan, ya. Nanti belajar lebih dalam silahkan diperdalam lagi. Nah, kemudian yang ke-14 itu audit kinerja. Ya, jadi di sektor publik itu ada audit kinerja, ada juga audit laporan keuangan. Ini yang terkait dengan opini ya, opini dalam melakukan audit laporan keuangan. Nah, nanti audit kinerja itu adalah internal auditnya, audit laporan keuangan nanti yang terkait dengan audit eksternal, ya. Nah, itu nanti kita belajar audit kinerja dan audit laporan keuangan. Jadi itu 15 kali pertemuan ke depan, dan yang ke-16 nanti UAS. Nah, itu ya, jadi ada 16 kali pertemuan ke depan. Dan saya menginginkan, kan kita sudah menggunakan Student Planning Center SCL. Jadi nanti kalian yang presentasi, nanti saya yang bahas di akhir, ya. Jadi ikut terlibat. Jadi kalau hanya saya yang presentasi, ya tidak seru lah. Kalian bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Nanti setiap kelompok tolong presentasikan sesuai dengan topik-topik yang nanti saya tentukan. Topiknya ini, yang tadi itu topiknya. Nanti kalian bagi sendiri, seperti itu. Mungkin tidak semua di sini, misalnya pertemuan keempat, ya, kelompok yang maju itu ada 2, tentang e-government, e-budgeting, yang lainnya e-procurement misalnya, gitu ya. Jadi satu sesi bisa jadi 2 kelompok, tapi ada juga yang 1 kelompok, ya. Jadi saya pikir ini tidak membebani kalian, tapi ini justru akan membuat kalian merasa sebagai mahasiswa, ya. Karena mahasiswa itu sudah maha, ya. Jadi bukan lagi siswa yang selalu disuapi dengan bahan, tapi kalian harus mencari, searching sendiri bahan-bahan itu. Saya sebagai fasilitator kalau dosen itu, ya. Tapi nanti di akhir, ya, mungkin setengah jam sampai 1 jam nanti saya akan bahas mengenai presentasi kalian maupun topik-topik yang belum dibahas yang terkait dengan topik presentasi pada saat itu, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi nanti Alfandi tolong di koordinir teman-temannya, ada berapa orang sekelas, nanti tolong bagi kelompoknya. RPS ini akan saya sharing nanti, ya, di-sharing di Google Classroom. Nah, setelah itu tolong dibagi, dan kelompoknya nanti tolong diserahkan ke saya nanti di Google Classroom juga bisa nanti dapat, ya. Siap. Terima kasih, Alfandi, ya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Oke. Sebentar, saya mau ngambil minum dulu ya. Nah.
Baik, saya share screen lagi ya. Bentar. Oke, udah kelihatan? Belum? Nah, udah Pak. Udah ya. Nah, ini oke. Nah, udah. Nah, bukunya buku wajibnya itu Rowan Jones. Rowan Jones itu buku legend ya, sektor public accounting. Kenapa saya katakan legend? Saya S1 masuk S1 akuntansi Unpad angkatan 93. Nggak tahu kalian udah lahir belum ya? 93. Nah, bukunya itu Rowan Jones pada saat itu. Ya, saya belajar akuntansi sektor publik di akuntansi Unpad, bukunya Rowan Jones. Sampai dengan saya jadi ngajar di Unpad tetap Rowan Jones, karena Rowan Jones itu nggak pernah nyusun buku lagi, gitu ya, ke edisi-edisi selanjutnya. Itu buku legend kita, Rowan Jones. Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa cari buku di kita itu Pak Mardiasmo, akuntansi sektor publik, kemudian Indra Bastian. Nah, Indra Bastian juga akuntansi sektor publik. Tolong dicari buku-buku itu. Ya, bisa beli online. Sekarang udah murah lah kalau beli online dan lain-lain ya. Macam-macam lah. Nanti bukunya bisa buku e-book dapatnya ya, seperti itu. Baik, saya lanjut aja ya. Untuk materi hari ini ada akuntansi sektor publik, karakteristiknya itu seperti apa. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, akuntansi sektor publik itu berkembang sangat pesat karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin besar. Jadi kalau kalian melihat gitu ya, sekarang itu media sosial itu sudah benar-benar merupakan media yang paling ampuh dalam melakukan kritik-kritik sosial maupun kritik-kritik kepada pemerintah. Ya di Twitter, Facebook, Instagram mungkin ya, atau di TikTok pun sekalian, di YouTube ya, itu juga kadang-kala isinya itu ada juga kritik-kritik kepada pemerintah, ya, pakai podcast dan lain-lain. Nah itu kan saya pikir pemerintah masyarakat sudah semakin cerdas dalam melakukan kritik terhadap pemerintah. Rumah sakit pun itu menjadi sasaran kritik, gitu ya, dari masyarakat. Ya, jadi kalau ada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan dengan baik, itu kritiknya sudah luar biasa tuh di media sosial, ya, sudah berseliweran ya seperti itu. Nah kemudian perguruan tinggi pun sama, ya perguruan tinggi pun sama ya. Jadi perguruan tinggi juga itu sasaran-sasaran kritik dari masyarakat gitu ya terkait dengan kerja perguruan tinggi. Nah itu karena tuntutan itu maka muncullah yang namanya akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi sektor publik itu sebenarnya berbicara mengenai salah satunya adalah akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu bagian dari tata kelola. Bagaimana mempertanggungjawabkan tugas yang sudah dibebankan kepada organisasi sektor publik tersebut. Nah itu ya terkait dengan perkembangan akuntansi sektor publik. Nah diantaranya apa? Ya muncullah yang namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan untuk melihat bagaimana dana publik itu dibelanjakan, berapa uang yang diperoleh oleh organisasi sektor publik. Nah itu ada di laporan keuangan. Kemudian juga ada laporan kinerja. Di laporan kinerja itu untuk menunjukkan program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, ya yang terrealisasi dan pencapaiannya berapa persen yang sudah dilakukan, itu di laporan kinerja. Dan juga banyak laporan-laporan lain, ya diantaranya bisa dan betulnya. Nah itu organisasi. Nah beda sektor swasta. Sektor swasta itu kan nggak beragam ya. Jadi perusahaan itu ya tadi saya bilang ya organisasi yang profit oriented, mencari laba. Ya,
publik itu macam-macam, ya. Partai politik juga sektor publik. Ada juga rumah sakit, itu juga sektor publik. Ada juga perguruan tinggi, juga sektor publik. Ada juga yayasan, itu juga sektor publik, ya. Jadi sektor publik banyak. Intinya dari sektor publik itu berdasarkan buku-buku yang saya baca, salah satu cirinya adalah non-profit oriented. Ya, jadi organisasi yang tidak berorientasi kepada laba. Ya, gitu. Itu sektor publik. Pertanyaannya, Pak, kalau perguruan tinggi swasta itu sektor publik bukan? Tergantung tujuannya. Ya, perguruan tinggi swasta itu dalam statutanya itu yang pertama itu tidak berorientasi terhadap laba. Ya, perguruan tinggi swasta. Tapi sekarang sudah banyak, Pak, yang berorientasi laba, banyak. Makanya oleh pemerintah itu kasih pajak. Ya, jadi kalau misalnya perguruan tinggi mendapatkan surplus dan surplus itu harus kita investasikan kembali ke dalam infrastruktur perguruan tinggi, misalnya bangun gedung, beli peralatan untuk mengajar, ya gitu ya, komputer dan lain-lain, itu boleh. Surplusnya nggak kena pajak. Tapi kalau surplusnya itu tidak diinvestasikan untuk infrastruktur perguruan tinggi, itu akan kena pajak di tahun keempat. Sudah kena pajak tuh, ya. Jadi kelihatan dari sana. Jadi kalau perguruan tingginya hanya mengumpulkan uang surplus, kemudian nanti dibagikan ke macam-macam lah ya. Nah itu nanti kena pajak, gitu ya. Nanti kan belajar juga di pajak ya. Nah itu udah mulai ke arah sana. Jadi kelihatannya rumah sakit pun sekarang sudah banyak yang profit oriented. Bahkan sudah go public, gitu ya, di Bursa Efek Indonesia. Nah itu sudah profit oriented, maka itu bukan lagi organisasi sektor publik karena sudah orientasinya profit, walaupun namanya rumah sakit, gitu ya. Jadi intinya bahwa sektor publik itu adalah non profit oriented, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, rumah sakit bisa jadi dia profit oriented, bisa jadi dia non profit oriented. Tergantung dari apa? Dari statutanya, dari anggaran dasarnya. Tujuannya apa dia? Seperti itu. Ya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan historis. Nah, gitu ya. Coba kalian lihat sekarang. Ya, contohnya di sini ada historis, ada budaya, ada sosial. Nah, di Amerika ada nggak Menteri Agama? Di kita ada. Kementerian Agama. Karena kita punya 5 jenis agama, lebih ya, Konghucu udah masuk. Ada Kementerian Agama. Itu karena ada proses sosial, budaya, historis. Ya, pengaruhnya itu. Jadi Kementerian Agama ada di Indonesia, di Amerika nggak ada Kementerian Agama. Itu hak asasi manusia, ya kalau di sana itu. Ya, hak asasi yang pribadi masing-masing, tanggung jawabnya. Tidak diatur oleh negara. Nah itu karena ada sosial, budaya, historis. Dulu pada saat dulu ya, tapi sekarang masih ada ya, Menteri Peranan Wanita. Ya, di negara maju nggak ada, tapi di negara berkembang itu ada. Ya karena wanita itu dituntut untuk lebih berperan, gitu ya, seperti itu. Tapi begitu negara itu sudah menapaki menjadi negara maju, itu sudah tidak lagi namanya peranan wanita, karena semua wanita sudah berperan, bahkan menjadi pemimpin banyak, jadi perdana menteri, jadi presiden gitu ya, itu sudah setara seperti itu. Bahkan presiden kita juga dulu Ibu Mega itu juga perempuan. Nah seperti itu. Jadi dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan historis, gitu ya. Politik juga sama, ekonomi juga sama, gitu ya. Jadi misalnya Menteri Sosial gitu ya. Ya kalau di Amerika nggak ada Menteri Sosial gitu ya. Di kita masih ada sistem politis dan lain-lain ya, ekonomi. Karena kita masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan ya, karena masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan, maka muncullah yang namanya Menteri Sosial. Itu ekonomi, ya dipengaruhi oleh ekonomi. Baik. Nah, dari sudut pandang ekonomi, sektor publik berhubungan dengan aktivitas penyediaan barang dan pelayanan publik. Nah, ini juga sama ya. Contohnya apa? Nah, contohnya
pendidikan. Nah, pendidikan itu kan berhubungan penyediaan jasa kepada publik, ya. Kemudian juga ada rumah sakit, ya, pemberian jasa kesehatan kepada publik, ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah dari sudut pandang ekonomi, ya. Nah, dalam beberapa hal memang sektor publik itu berbeda dari sektor swasta. Salah satunya tadi ya, profit dan non-profit oriented, itu yang membedakannya. Nah, sekarang komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik itu meliputi faktor ekonomi, ya. Tadi sudah dijelaskan, kalau ini didetailkan, misalnya di pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, dan lain-lain. Ada juga politik, ya, kultur tadi ya, kemudian demografi juga sama di sini ya. Jadi ini adalah karakteristiknya. Nah, ini yang demografi ini juga penting nih. Ya, di kita ada Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini berhubungan dengan penduduk ya. Dulu ada juga yang terkait dengan Menteri apa namanya ya, Keluarga Berencana. Nah, itu juga sama ya, itu terkait dengan demografi di kita. Di kita itu banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau di Singapura, banyak anak itu seret rezeki katanya, seperti itu ya. Itu beda ya. Jadi di Jepang pun sekarang kelihatannya culture-nya udah berbeda ya. Jadi semakin apa namanya ya, individualistisnya itu semakin ketara. Ya, tidak mau menikah. Itu susah itu. Jadi keturunannya sedikit di Jepang itu. Kebanyakan orang-orang tua yang ada di sana. Sama di Singapura juga sama ya. Gitu. Jadi mereka sudah lebih mementingkan karir dan menganggap bahwa anak itu menjadi penghambat dalam karir ya, seperti itu. Nah, itu udah berbeda culture dengan di kita. Di kita banyak anak, banyak rezeki. Jadi berusaha untuk dikendalikan tuh dengan mulai keluarga berencana. Makanya ada kementerian tertentu yang ngurusin tentang itu. Ya. Nah, definisinya apa sih sektor publik itu? Nah, sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Ya, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba. Jadi saya bilang, nirlaba. Dan muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat. Nah, nanti kalian juga dalam berkarir, itu tidak hanya di EY, di PricewaterhouseCoopers, jadi di kantor-kantor akuntan publik ya, kemudian juga di perusahaan-perusahaan minyak gitu misalnya ya, nggak harus seperti itu. Kalian bisa berkarir di organisasi sektor publik. Ya, jadi ukuran keberhasilan itu bukan dari uang yang kita hasilkan. Ya, pertama kali mungkin iya, ya kita butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang? Ya, tetapi idealisme itu yang harus muncul di dalam diri kalian sendiri. Ya, bahwa uang bukan segala-galanya, tapi pencapaian lain itu yang bisa kita ambil ya dari kehidupan. Jadi ada teman saya juga, orang lain pada saat saya lulus, orang pada kerja di KAP besar, pada kerja di perusahaan-perusahaan minyak, gaji besar. Jadi ukuran materi itu menjadi ukuran, wah saya udah punya mobil nih, itu dipandang orang. Tapi ada juga orang yang tidak ke arah sana ukurannya, banyak. Malah dia di LSM, di Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengurusi terkait dengan narkoba, ya, dan lain-lain. Bahkan dari LSM itu dia ditugaskan belajar di Belanda, S2 Belanda. Tapi dia senang dengan pekerjaannya, gitu ya. Itu yang saya pikir juga patut kalian bisa apa namanya ya, bisa dipikirkan ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan definisi sektor publik. Ya, jadi unik, nirlaba, dan bentuknya banyak di masyarakat. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, ini definisinya juga kalau kita lihat di sini ya, masih terkait definisi, jadi banyak sekali di sini. Nah, ini masih sebelum debatable ya, BUMN, BUMD itu masuk ke dalam sektor publik di sini. Ya, padahal kemarin-kemarin ini itu sudah didebat ya. BUMN BUMD itu memang di anggaran dasarnya tujuannya bukan mencari laba, tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laba itu nomor 2. Makanya dia masuk sektor publik. Tapi sekarang udah berbeda ya. BUMN BUMD itu justru ditekan oleh pemerintah untuk menghasilkan laba. Jadi di sini nggak masuk ya. Ya, nggak masuk seperti ini. Ini saya masih definisi yang lama nih. Ya. Jadi tolong diperhatikan ciri-ciri utamanya apa, nirlaba.
dan BUMN. BUMN itu kalau dulu istilahnya itu badan usaha memiskinkan negara atau badan usaha memiskinkan daerah karena rugi melulu, disubsidi terus oleh pemerintah gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya itu dia. Dulu itu misalnya, tapi sekarang masih juga ya, PLN, PDAM. Ya, core-nya bisnisnya PDAM itu adalah menyediakan air bersih untuk masyarakat. Masyarakat bayar. Tujuan utamanya bukan mencari laba, menyediakan air bersih. Ya, kenapa? Karena air bersih itu adalah kepentingan utama dari penduduk. Gitu ya, seperti itu. Nah, tarif nomor 2, mereka tidak sembarangan bisa menetapkan tarif karena harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah maupun DPRD. Nah, kalau tarifnya rendah, biaya operasionalnya tinggi, ya rugi dong, gitu ya. Maka pemerintah harus subsidi terus, lakukan penyertaan modal, gitu ya, seperti itu. Nah, maka dia masuk ke dalam sektor publik, gitu. Tapi sekarang enggak, ya. Penyertaan modal diperkecil, ya PDAM, PLN itu harus laba terus, ya. Maka dia keluar dari sana, ya, keluar dari ruang lingkup sektor publik seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh kelompoknya ya, organisasi sektor publik itu banyak di sini ya. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ya silahkan kalian mau jadi PNS ya di Pemda silahkan gitu ya. Mau aktif di partai politik juga mangga ya. Jadi direktur rumah sakit juga silahkan. Ya. Nah, kemudian ada konsep namanya konsep value for money. Ini adalah konsep yang melekat di organisasi sektor publik. Ya, jadi value for money itu ada 3, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ya, ekonomi itu seperti apa? Misalnya begini, kalian beli bukunya akuntansi sektor publik karangan Rowan Jones, gitu ya. Bukunya sama, ya, tapi Alfandi sama Melisa, ya, kalau Alfandi dapat bukunya itu adalah 50.000, ya, Melisa dapat bukunya 40.000. Mana yang paling ekonomis? Melisa. Bukunya sama, tapi diperoleh dengan harga yang paling murah. Ya, nah itu adalah ekonomis seperti itu. Ya. Nah, kemudian efisiensi. Nah, efisiensi itu adalah pencapaian output dibandingkan dengan input tertentu. Ya, misalnya outputnya apa? Dapat A. Ya, dapat A. Alfandi belajar mata kuliah akuntansi sektor publik, ya, itu 4 jam belajarnya dapat nilai A. Ya, misalnya ya. Kalau Melisa dapat A juga, ya, tapi belajarnya 6 jam. Nah, mana yang paling efisien? Alfandi, ya, seperti itu ya. Dia dapat nilai A, sama-sama dapat nilai A, tapi Alfandi belajar yang 4 jam, Melisa 6 jam. Jadi Alfandi lebih efisien. Seperti itu. Jadi intinya bahwa ekonomis, efisiensi itu baru bisa diukur kalau ada pembandingnya. Ya, pembandingnya itu ya dengan karakteristik yang sama. Seperti itu. Nah, efektivitas ini yang agak susah diukur di sektor publik. Kenapa? Karena membandingkan antara output dengan outcome. Ya, Alfandi sama Melisa sama-sama dapat nilai A. Nah, outcome-nya apa? Outcome-nya misalnya kita ukur dari gaji yang diperoleh setelah lulus. Ya, misalnya Melisa dapat gajinya itu 10 juta per bulan, Alfandi itu 8 juta per bulan. Gitu. Yang paling besar siapa? Yang paling besar adalah Melisa. Melisa efektif, paling efektif dibandingkan dengan Alfandi. Sama-sama dapat nilai A, tapi dapat gaji yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran-gambaran yang terkait dengan value for money. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Silahkan kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutin. Ya. Nah, kemudian elemen konsep value for money di atas tadi, yang ekonomis, efisiensi, sama efektivitas, itu ditambah dengan pemerataan dan kesetaraan dan keadilan.
ya. Jadi gini, Indonesia itu ya, provinsinya itu ada provinsi yang kaya, ada provinsi yang miskin. Gitu ya, kaya dan miskin itu ada. Nah, dulu ya waktu zaman Orde Baru, pembangunan itu terpusatkan di Pulau Jawa. Gitu ya. Uang APBN itu lebih banyak beredar di Pulau Jawa. Pulau-pulau di luar Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera gitu ya, kebagiannya kecil. Ya, kebagiannya kecil. Nah, itu tidak mencerminkan konsep keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu muncullah yang namanya otonomi daerah. Nah, konsep ini muncul akibat ketidaksetaraan tadi, akibat ketidakadilan tadi. Jadi pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Ya, pemerintah pusat hanya kecipratan sedikit-sedikit saja. Kan contohnya pajak lah, PPH. Pajak penghasilan itu adalah pajak pusat. Pemerintah pusat yang menarik pajak penghasilan. Hasil penarikan pajak penghasilan 20%-nya dikembalikan kepada daerah. 9% ke pemerintah provinsi, 11% ke pemerintah kota kabupaten. 80%-nya diambil oleh pusat, nanti akan dibelanjakan untuk keperluan nasional. Ya, bisa jadi nanti dialokasikan kepada daerah-daerah yang miskin melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti itu sistem keadilan, subsidi silang. Ya, subsidi silang. Jadi itu namanya PPH. Tapi ada juga pajak daerah. Pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ya, ada di provinsi itu ada 4 pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, bea bea balik nama, sama pajak air tanah. Nah, itu oleh provinsi. Oleh kabupaten kota ada pajak hotel, ada pajak apa lagi ya? Restoran. Ya, apalagi apa nih? Iklan reklame. Ya, itu banyak ya, pajak-pajak itu ya. Nah, itu nanti menjadi pendapatan dari kabupaten dan kota. Ya, seperti itu. Provinsi kebagian nggak? Kebagian, nanti dikasih sharing. Nah, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh provinsi. Nanti daerahnya kebagian nggak? Nggak kebagian, nanti di-sharing lagi ke daerah. Nah, itu pemerataan itu yang seperti itu, keadilan. Ya. Nah, itu diterapkan di negara kita ya dengan adanya otonomi daerah. Ini udah tadi ya. Ini udah. Nah, manfaatnya konsep value for money itu apa? Nah, diantaranya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik, ya, tepat sasaran. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan publik, yang menurunkan biaya pelayanan, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, ya, meningkatkan kesadaran uang publik akan pelaksanaan akuntabilitas publik. Nah, itu konsep value for money. Jadi intinya kalau ada proyek infrastruktur pembangunan jalan, maka kita bisa membangun jalan tadi dengan biaya yang paling murah, kemudian mendapatkan output, ya, output itu artinya biaya paling murah, kemudian jalan yang dibangun itu sesuai dengan spesifikasi, kalau 10 kilo ya 10 kilo, ya, dan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Nah, itu konsep value for money. Jadi kalau pembangunan desa A ke desa B dibangun jalan, ya, dulu penduduk desa A ke desa B itu kalau mau mengangkut bahan sayuran hanya sekali saja, sekali antar. Kenapa? Karena jalannya jelek sekali, gitu ya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengangkut bahan sayuran. Tapi begitu jalan dibangun, dia bisa 4 kali bolak-balik tuh ngangkut bahan sayuran, ya, income-nya bertambah, gitu ya, per rumah tangga itu. Nah, itu adalah salah
Halo? Terdengar, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, mati listrik di tempat saya nih. Aduh, sorry. Oke, saya lanjut ya. Untuk kalian masih ada nih ininya, nggak pada kabur ya. Oke. Sebentar, sebelum ke sana, kalau ngabsennya pakai apa ya? Ngabsen? Bisa lewat paus, mau lewat mana, Pak? Oh, paus ya. Ini nanti saya akan jadikan fotonya dari Alfandi itu saya absen nanti di paus ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Ini udah ada share screen? Sudah, Pak. Nah, ini tadi manfaatnya ya. Nah, kemudian ini karakteristik ya perbedaan antara sektor publik sektor swasta di sini ya. Nah, tadi sekilas sudah saya jelaskan ya yang terkait dengan perbedaannya, diantaranya dari sisi anggaran. Ya, kalau sektor swasta itu kan anggaran tertutup ya. Karena kalau misalnya nanti anggarannya dibuka, ya gawat dong perusahaan pesaing bakalan tahu nih anggaran perusahaan kita rahasianya kan. Tapi kalau sektor publik justru enggak, itu harus dibuka gitu ya. Jadi anggaran itu harus di apa namanya di publish di media-media massa. Kenapa? Karena menggunakan dana publik. Harus dibuka anggarannya. Bahkan APBN itu pernah mengadakan secara langsung. Ya, secara langsung untuk penyusunan penyusunan anggaran berdasarkan langsungnya gitu ya, dibuka untuk umum. Nah itu nanti kalian baca sendiri ya. Saya lewat-lewat aja nih. Saya baterainya udah habis nih handphone saya nih, sorry ya. Nanti kita bisa lanjutin lagi minggu depan ya. Tapi saya skip aja. Nah kemudian juga ada di sini yang terkait dengan alasan intervensi ke pemerintah. Nanti kalian akan berbicara mengenai ini nih. Apa namanya ya? Masih ini ya. Oke. Nah, pemerintah itu kenapa harus intervensi? Ya, diantaranya adalah yang terkait dengan adanya kegagalan pasar, gitu ya. Jadi kegagalan pasar itu bisa jadi itu karena misalnya adanya monopoli dari satu perusahaan, gitu ya. Untuk bahan pokok misalnya, kalau hanya dikuasai oleh satu perusahaan, itu akan menyebabkan harga menjadi tinggi, tidak terjangkau oleh masyarakat. Makanya pemerintah mempunyai Bulog. Ya, Bulog itu nanti fungsinya dia membeli ini bahan pokok pemerintah. Misalnya contoh beras. Pada saat beras di pasaran itu harga tinggi, Bulog langsung lempar ke pasar dengan harga rendah. Sehingga nanti ada keseimbangan di sana. Harga beras menjadi turun kembali. Gitu ya. Itu butuh intervensi pemerintah. Ya. Nah, kemudian distribusi yang tidak merata tadi, yang pendapatan tadi ya, makanya pemerintah itu menetapkan adanya dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Di antaranya itu, daerah yang miskin dikasih DAU, ya untuk pembangunan dan lain-lain ya. Nah itu subsidi silang lah, subsidi silang. Mungkin kalian nanti kalau dalam keluarga ya, dalam keluarga itu ada 4 orang anak, misalnya 4 orang anak. Nih, 4 orang anak itu pasti punya rezeki berbeda-beda. Ada yang sangat kaya dan ada juga yang pas-pasan. Nah, agar punya apa namanya sih, yang namanya pemerataan itu jangan sampai yang pas-pasan itu ya pas-pasan banget lah gitu ya. Nah, makanya nanti diintervensi tuh sama orang tua kalian. Anak-anak, tolong dong setor ke sini. Nanti kita sharing nih gitu ya untuk saudara kita yang lain seperti itu. Nah itu orang tua itu dianggap sebagai pemerintahnya di situ. Ya, jadi ada provinsi yang kaya seperti DKI Jakarta, tolong dong bantu tuh provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya seperti itu. Ya, nah itu salah satu contoh dari peranan intervensi pemerintah, gitu ya, seperti itu. Oke, ini nanti kalian baca sendiri. Saya akan skip aja di sini ya, yang terkait dengan. Nah ini karakteristik good governance, tata kelola ya. Jadi tata kelola itu juga merupakan suatu keharusan yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, di antaranya saya jelasin sedikit-sedikit yang terkait dengan partisipasi. Masyarakat itu harus dilibatkan dalam penyusunan program kegiatan.
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sebelum membuat program kegiatan itu melibatkan unsur-unsur masyarakat, ya. Jadi unsur-unsur masyarakat seperti kepala desa dan lain-lain itu dilibatkan dalam proses penyusunan program kegiatan. Nah, itu adalah participation. Rule of law, kerangka hukum yang adil. Ya, sering kita dengar hukum itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, jadi dua-duanya harus tajam kemana-mana, ke atas, ke bawah, ke pinggir. Hukum itu harus seperti itu. Jangan sampai orang yang punya uang tidak tersentuh oleh hukum. Tapi orang yang tidak punya uang, justru itu tajam hukum itu ke sana. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi hukum itu harus adil. Ya, semua yang pantas dihukum ya harus dihukum. Gitu ya. Transparansi juga sama, ini kebebasan memperoleh informasi. Kalau kalian ingin tahu laporan keuangan berbagai macam Pemda, misalnya untuk penelitian, dan itu tidak tersedia, itu berarti melanggar tata kelola transparansi. Transparansi itu harus ada beberapa. Nah, ke lain, saya nggak tahu kalian atau tidak. Nah, itu sudah cekap tanggap untuk mengatasi bencana-bencana tadi. Begitu ada bencana di Sulawesi Utara, kalau tidak salah, langsung datang bantuan makanan dari dinas sosial. Nah, itu responsiveness. Tapi kalau masyarakat dibiarkan seminggu tanpa makanan, aduh, itu responsiveness-nya jelek banget itu yang seperti itu. Ya, nah itu responsiveness. Kemudian consensus orientation, berorientasi kepada masyarakat luas, bukan untuk kepentingan partai politik tertentu yang berkuasa. Tapi semua masyarakat juga harus mendapatkan kecipratan pembangunannya, ya, seperti itu. Makanya kalau kalian nanti terpilih jadi anggota DPR, misalnya DPR dari perwakilan Kota Bandung, kalian nanti akan berjuang di DPR agar Kota Bandung ini mendapatkan cipratan APBN sehingga bisa membangun ya Kota Bandung itu dari dana-dana pusat. Nah, itu proses politik ya. Equity juga sama, kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, efisiensi, efektivitas tadi ya, konsep dari value for money, accountability, pertanggungjawaban kepada publik, punya strategic vision yang bagus. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini strategic vision ini penting bagi seorang pemimpin. Kalian tahu nggak Ridwan Kamil misalnya? Ridwan Kamil itu membangun taman-taman di Kota Bandung karena ide dasarnya adalah ingin agar masyarakat Kota Bandung itu memiliki indeks kebahagiaan hidup yang paling tinggi. Tapi di lain itu dia punya strategi bahwa taman-taman kota menjadi indah, orang Jakarta akan datang ke Kota Bandung. Orang Jakarta datang ke Kota Bandung, pasti dia makan di restoran. Dia makan di restoran, dia bayar pajak restoran. Pendapatan bagi Kota Bandung. Dia nginep di hotel, dia bayar pajak hotel. Pendapatan bagi Kota Bandung. Orang Jakarta banyak ke Bandung, ya artinya perusahaan bisa pasang reklame. Ada namanya pajak reklame. Orang Bandung itu, orang Jakarta itu pergi ke Bandung, ya selain untuk menarik tadi taman-taman kota, pasti dia juga di sela-sela mainnya ke Kota Bandung, dia butuh hiburan, ya di spa misalnya ya, panti pijat, ada namanya pajak hiburan, gitu ya. Jadi ke sini orang Jakarta itu bayar pajak. Ya, kalau dia nginap makan di restoran, pergi hiburan di spa dan lain-lain, dia bayar pajak. Itu pendapatan bagi Kota Bandung. Hanya gara-gara tamannya itu bagus, taman kotanya itu bagus, gitu ya. Jadi itu punya strategi vision ke depan. Ya, bagaimana membangun kota sehingga menarik wisatawan masuk ke kota kita, dan dari situlah pendapatan akan muncul, tercipta pendapatan yang besar ya bagi suatu kota seperti itu. Bali, nah Bali itu juga sama tuh. Ya, di Bali itu masyarakatnya sudah masyarakat
apa namanya ya, masyarakat dalam culture wisata. Di Bali itu jarang sekali kecurian, mencuri mobil, motor, ya dan lain-lain itu aman di Bali. Kenapa? Karena masyarakat tahu kalau Bali tidak aman, ya kalau Bali tidak aman, maka wisatawan akan lari, gitu ya. Sedangkan wisatawan itu adalah sumber penghidupan bagi masyarakat Bali. Nah itu luar biasa tuh yang seperti itu, konsep seperti itu. Jadi masyarakat sudah aware tentang kehidupan apa dari mana sumber kehidupan itu muncul. Nah itu susah ya untuk membentuk kultur seperti itu. Nah itu ya seperti itu. Oke, nanti kalian bisa ini ya, bisa baca sendiri di rumah ya, yang terkait dengan karakteristik itu ada di bab 1 Mardiasmo sama bab 1 Rowan Jones, kemudian di bukunya Indra Bastian Akuntansi Terpublik. Ya, karena ini baru pertemuan pertama, maka ini hanya sebagai pemanasan saja. Ya, pemanasan itu artinya ya inilah akuntansi terpublik, saya hanya memperkenalkan aja yang terkait dengan karakteristik organisasi. Nah, apa mas kira maksudnya 535 Pak, terus 36 kayaknya Pak. Oke. 36 ya, 36. Kapu ini itu 1,3 orang. Cukup ya? Oke. Kalau cukup 1,3 orang, nah upload di Google Cloud. Saya yang ya, sektor publik, akuntansi keuangan lanjutan, pemerintahan. Jadi kalau di ke sebut seperti oke. Oke, jadi mulai minggu depan kita presentasi, gitu ya, kelompok pertama. Ya, berwajib ini kelompok 1, maka kelompok 2 dan kelompok 3 itu wajib untuk memberikan pertanyaan ke silahkan mencatat dan dari oke. Oke, kalau tidak ada ya sudah, punya mau lapar ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, jadwalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya.